Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji Ali Imran ayat 26 sampai 29. Kul, sampaikan atau katakan. Kalau dibaca putus kul Allahumma. Tapi kalau dibaca sambung kulillahumma. Kul, sampaikan wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, Malikal mulki, zat yang memiliki kekuasaan, yang maha berkuasa, Allah. Kalau kekuasaan manusia kan terbatas. Jadi RT cuma berapa tahun? 5 tahun. Cuma 3 tahun malah, cuma bentaran. Itu RT itu. Lah nggak ada yang gantiin yo, kepilih lagi. Jadi lurah yo bentaran. Jadi presiden biar gegernya kayak sekarang yo cuma 4 tahun. Kalau nyalon lagi kejadi yo 10 tahun. Ntar udah nggak bisa nyalon lagi. Tapi Allah kekuasaannya selama-lamanya. Tu'til mulka man tasya. Tu'ti, engkaulah ya Allah yang memberi al-mulka, kekuasaan, man tasya'u, man kepada siapapun, tasya'u yang engkau kehendaki. Jadi yang jadi presiden itu ya kehendak Allah. Biar orang se-Indonesia dukung, tapi kalau Allah nggak kehendak ya nggak jadi. Yang menghendaki Allah. Wa tanzi'ul mulka, wa tanzi'u, dan mencabut al-mulka, kekuasaan, mimman tasya, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Pak Harto dulu berkuasa 32 tahun. Kayak-kayaknya udah nggak bisa turun, kayak-kayaknya. Tapi yang nyatanya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, yang memuliakan, yang mencabut kekuasaan itu ya Allah. Kalau Allah mau ya mahasiswa demo turun, wakil bupati ya begitu, RW ya begitu. Saya pernah ada ceritain, ada RW di demo warganya langsung turun. Masalah gara-gara pembagian intinya sembako lah pokoknya, entah namanya apa, pokoknya intinya sembako. Konon katanya yang dibagi cuma wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala alihi itu keluarganya, wa sahbihi sahabatnya. Kalau yang nggak kenal ya nggak dapat. Akhirnya yang nggak dapat demo. Kelas RT aja demo ya, apalagi kelas presiden. Berarti yang memberi kekuasaan ya Allah, yang mencabut kekuasaan ya Allah. Undang-undang bisa diakal-akali. Wa tu'izzu, dan memuliakan, memberi kehormatan, man tasya, kepada yang engkau kehendaki, yang Allah kehendaki. Biar bapak emaknya orang pelarat temurat gendong jagat. Kalau bahasanya orang kampung saya begitu. Orang yang kismin sekismin-kisminnya itu kalau orang kampung saya ngomongnya melarat temurat gendong jagat. Udah rumah gak punya, anaknya banyak, kerjaan gak punya, makan seada-adanya. Biar orang tuanya begitu, tapi kalau Allah tuh izzu man tasya, menghendaki anak-anaknya itu jadi orang hebat, ya jadi. Tapi sebaliknya wa tudhillu man tasya, yang Allah ya juga suka-suka. Ya Allah mau menghinakan ke siapa, biar bapak maknya itu kiai, bapak maknya konglomerat, wis yo kadang anaknya kiai jadi copet ya ada, anaknya konglomerat malah hidupnya melarat ya ada. Makanya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Bapak maknya maling, bapaknya maling, maknya tukang tipu, anaknya jadi ustadz, yo ada. Contoh kasus sudah banyak. Nabi Nuh orang apa yo?
bapaknya nabi, anaknya Nabi Ibrahim, bapaknya kurang apa? Tukang bikin patung, anaknya jadi nabi. Abu Jahal itu kurang apa? Musuhin nabi. Tapi ia punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu jadi orang alim, pintar luar biasa. Pengikut setia, membela mati-matian Rasulullah. Padahal bapaknya Abu Jahal yang terkenal ya. Abu Jahal terkenal ya. Nah, iya. Hampir semua orang Islam, segoblok-gobloknya orang Islam kenal sama Abu Jahal. Ya, segoblok-gobloknya orang Islam ditanyain kenal Abu Jahal, tahu, orang kurang ajar. Tapi punya anak namanya Ikrimah. Makanya tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu memuliakan kepada siapa yang dikehendaki, menghinakan yang kepada siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, semua ketentuan itu biyadika, di tanganmu, ada di kekuasaanmu. Al khair, semua kebaikan terserah Allah. Makanya orang-orang tua dulu ngasih wiridan ayat ini itu supaya kalau kita lagi di atas gak sombong. Wong Allah kalau mau nyabut ya hanya secepat kilat. Ketika di bawah ya enggak kelamaan susah. Wong kalau Allah mau muter balik ya enggak lama, cepet. Ini diajarin orang-orang tua dulu ya, pakai wiridan biar hati itu apa ya? Terima. Kalau apa bahasa Indonesianya? Artinya ketika lagi di atas enggak sombong, ketika di bawah enggak susah. Nah, itu namanya apa? Terus pokoknya itulah. Intinya ayat ini dipakai wirid itu supaya membentuk hati kita supaya begitu itu loh. Karena banyak orang ketika di atas sombongnya naudzubillah, ketika di bawah ya susah, semua orang diceritain susahnya. Padahal ya enggak begitu seharusnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu qadirun mampu. Gak ada yang bisa menghalang-halangi. Terserah Allah. Tulijul laila fil nahar wa tulijun nahara fil lail. Tuliju al-lail, Allah yang memasukkan malam fin nahari ke siang. Maka kalau udah siang, tanda-tanda malam semuanya habis. Bintang ya tiba-tiba hilang, jangkrik ngerik tiba-tiba berhenti. Depan rumah saya kalau musim dingin kan musim jangkrik. Krik. Asal matahari udah nongol berhenti itu, tanpa dikomando itu jangkrik. Berarti tanda-tanda malam kalau memang udah siang ya hilang sinar. Wa tulijun nahar fil lail, dan Allah yang memasukkan siang ke malam. Kalau memang udah masuk waktu malam, tanda-tanda siang ya semuanya hilang. Matahari terbenam. Tiba-tiba yang siangnya panas ya tiba-tiba adem. Yang terang jadi gelap. Allah yang ngatur. Gak bisa manusia berperan sedikit pun untuk menunda datangnya siang atau mempercepat datangnya malam, gak bisa. Semuanya terserah Allah. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Wa tukhrijul hayya, dan melahirkan atau mengeluarkan al hayya, kehidupan, minal mayyiti, dari kematian. Wa tukhrijul mayyita, dan mengeluarkan kematian, minal hayyi, dari kehidupan. Ini kayak teori telur sama ayam. Telur sama ayam duluan mana? Telur sama ayam duluan mana? Di situ tukhrijul hayya, Allah mengeluarkan ayam yang hidup, minal mayyiti, dari telur yang mati. Tetapi wa tukhrijul mayyita, mengeluarkan telur yang mati, minal hayyi, dari ayam yang hidup. Jadi telur sama ayam duluan mana? Telur dulu baru ayam. Ayatnya wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal, wa tukhrijul hayya, mengeluarkan yang hidup berarti ayam,
minal mayyiti dari telur yang mati. Dan telur mati ya dia apa-apain juga menang ya, berarti kan mati kan. Waktu tukhrijul mayyita, tapi mengeluarkan yang mati telur minal hayyi dari ayam yang hidup. Terus berarti namanya kalau ilmu fikih daur tasalsul, nggak ada keselesaian, pokoknya muter. Nggak putus. Situ-situ aja. Tapi ini maksud ayat bukan begitu maksudnya. Bukan. Yang menciptakan kematian dan kehidupan ini murni adalah Allah. Biar orang itu dikawal 1000 dokter spesialis, tapi kalau Allah mau nyabut nyawanya yo mati. Kalau perlu malah dokternya mati duluan. Dokter yang katanya bisa nyambung nyawa bisa mati duluan. Tapi kalau Allah mau menghendaki hidup, biar digebuki orang sekampung, dikirainnya mati, dilempar ke kali, malah hidup. Maksudnya itu bukan telur sama ayam tadi, bukan, itu hanya intermezzo guyonan aja. Bahwa kematian dan kehidupan itu hak prerogatif Allah, mutlak Allah yang mau. Kita ini hanya sekedar jalani. Mau ditaruh duluan, ya kalau bisa nawar ya. Kalau bisa, kita kan nggak bisa nawar. Kalau Nabiullah Ibrahim itu baru bisa nawar. Nabiullah Ibrahim dalam satu riwayat, ketika dikunjungi Israel, kan ditanya, Israel, kan udah kenal. Kalau kita kan belum kenal ya. Apa pengen kenal? Nah begitu ngobrol-ngobrol, kalau bahasa orang ini, Bang Israel ini, iya ada apa? Sini mau ngapain? Tugas apa silaturahmi? Ya dua-duanya. Pertama silaturahmi dulu, yang kedua tugas. Lah kalau Israel tugas ngapain? Nyabut nyawa ya. Nah Ibrahim, gini. Saya ini kata Ibrahim kan Khalilullah, kekasih Allah. Allah kekasih saya. Mosok ada tega kekasih mau matiin kekasihnya. Israel kalah debat sama Ibrahim, balik pulang. Ngadep Allah, ya Allah, Ibrahim belum mau, katanya mosok kekasih tega matiin kekasih. Kemudian Israel dikasih tahu sama Allah. Israel bilang sama Ibrahim, masa ada kekasih gak pengen ketemu kekasihnya? Lah jalan ketemu kekasihnya ya tentunya mati. Lah baru. Lah kalau kita bisa kenal sih bisa nego ya. Iya. Di Quran itu kan ada ayat Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, setiap orang kalau ditawari pasti lari, enggak mau. Nawar. Ya iya nawar kan, lari enggak mau berarti kan nawar. Umpama kayak saya lah contohnya ya. Haris mau sekarang, jangan malaikat, anak saya masih kecil-kecil. Ya gitu ya. Begitu nanti udah gede gimana sekarang, jangan, pengen punya mantu. Negosiasi. Nego lah, udah punya mantu gimana sekarang? Wah pengen lihat punya cucu. Udah punya cucu masih nego. Pengen lihat punya cicit. Anaknya cucu cicit ya? Udah punya cicit. Lah semua orang kalau bisa nego, kalau bisa. Cuma lah iya, karena nggak bisa nego. Kalau bisa nego. Ini saya kalau bisa nego. Ya tadi pengen lihat anaknya cicit apa tadi? Apa namanya? Cucurut. Lah iya pengennya kan nego, tapi wong nggak bisa nego. Lah Makanya tanpa permisi. Dodot aja udah kalau udah. Permisi sih aslinya sudah. Pemberitahuan itu sudah. Saya itu udah dikasih tahu dulu rambut saya tuh hitam semua. Sekarang udah banyakan yang putih. Ini kan pemberitahuan, cuman kan kita nggak ngeh kadang ya. Gigi saya utuh, sekarang udah kanan kiri atas bawah udah hilang. Nggak terasa. Lah iya, dulu saya kalau baca ngelihat nggak perlu pakai ini, sekarang pakai ini. Ini namanya udah surat pemberitahuan, tapi bertahap. Ya kulit yang dulunya halus mulus ya, sekarang udah mulai. Lah iya. Dulu kalau habis sholat itu, kalau habis sujud mau langsung berdiri itu set. Sekarang lah pegangan dulu. Itu pemberitahuan, cuma kadang kita nggak ngeh.
Kalau aslinya kapan datangnya kita nggak tahu, cuman kalau surat pemberitahuannya udah dikasih tahu. Ibarat pemukiman mau digusur, itu dari Satpol PP udah ngasih surat. Mohon rumah segera dikosongkan, ya kan? Mohon untuk ditertibkan, mohon untuk dibersihkan. Tapi eksekusi gusurnya ya terserah komando dari pimpinan. Kalau masalah roh ya Allah. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Wa tarzuqu, dan engkaulah yang memberi rezeki man tasya'u kepada orang yang engkau kehendaki. Jadi yang diberi rezeki sehat, diberi rezeki banyak duit, diberi rezeki keturunan. Rezeki itu kan bukan hanya duit. Sehat ya rezeki, keturunan ya rezeki, keluarga ya rezeki, tinggal di pemukiman yang tetangga kanan kiri jadi orang baik sama kita itu ya rezeki. Biar banyak duit seabrek-abrek, tapi kalau dimusuhi tetangga depan, kanan, kiri, belakang, yuk nggak enak. Rezeki. Yang memberi rezeki ya Allah, terserah Allah. Oh, kadang ada orang sekolahnya pinter, selalu ranking 1, malah nyari kerjaan nggak temu-temu. Ada yang sekolah di DO nggak lulus, awalnya buka warung es kecil-kecilan, akhirnya malah jadi juragan es. Yang tadi ranking 1 malah jadi kulinya. Lah kan banyak kasus begitu ya. Iya. Makanya saya pernah dengar video yang Rocky Gerung, yang bukan orang Islam tapi logikanya mantap. Itu bilang ketika memberi kuliah di memberi kuliah di mahasiswa kan ngomongnya begini. Kalian udah semester berapa? Ada yang semester 4, semester 5. Pertanyaannya apa? Kapan rencana di DO? Tanyanya begitu. Maksudnya begini, biar yang sekolah kuliah nggak lulus ya jangan kecil hati. Betapa banyak orang nggak bisa baca aja nggak bisa loh. Jadi pengusaha besar, karyawannya S2, S3. Yuk di Jakarta sini loh. Saya pernah diceritain, Pak, itu bosnya nggak bisa baca. Tetapi kalau ngitung duit pinteran. Ya, dia berkecimpung di dunia. Nah, itu saya diceritain orang sebelah rumah saya itu kan kerjanya bagian ngasih surat rekomendasi kapal jalan itu. Nah, itu pernah ada mahasiswa dari Jerman penelitian. Itu neliti orang yang nggak bisa baca tulis tapi prediksi kapal tenggelam di laut. Tahu. Yang neliti mahasiswa S2. Yang diteliti orang yang nggak pernah sekolah. Lah itu kan murni semua kehendak Allah. Lah kalau rezeki itu tergantung dari ijazah. Kalau rezeki itu tergantung dari ijazah, saya nggak punya rezeki, saya sekolah nggak punya ijazah, nggak jelas sekolah saya. Tapi Allah yang ngasih rezeki, yang sekolah nggak lulus, yo. Kadang malah ngajarin yang sekolah lulus. Sudah kayak tadi, orang nggak bisa baca tulis, kerjanya diteliti sama orang luar negeri. Kapal tenggelam kok bisa naksir dan selisihnya nggak bisa beda jauh. Sementara orang yang sekolahnya sampai botak palanya nggak bisa ngitung. Kan yuk murni wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab, dengan tanpa hitung-hitungan. Kita nggak bisa ngitung rezeki yang diberi oleh Allah pada kita nggak bisa ngitung. Tangan bisa begini aja ini harganya mahal. Tangan bisa begini. Itu saya pernah, bapaknya teman saya kena stroke. Tangannya kan kaku begini. Terapi tangannya bisa berat begini habis duit puluhan juta. Supaya tangannya bisa begini. Ini. Cuman gini doang itu harganya mahal. Cuman tangan bisa begini loh. Supaya makan bisa begini itu. Awalnya dia kalau makan nggak bisa. Ini nggak nyampe wong lurus begini. Supaya bisa begini loh, itu mahal puluhan juta terapi itu. La yattahiril mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Lah, ayat ini jadi patokan kalau kita jadi sebentar lagi mau milih. La yattahiril mu'minun, tidaklah seorang mukmin yang beriman itu
mengangkat, memilih, mengambil al-kafirina orang-orang kafir auliya sebagai pemimpin. Tuh kan. Kita dikasih tahu sama Quran kalau milih biar bagaimana yang Islam. Ya dulu ya pada yang ngotot ya dulu. Kalau sekarang ya alhamdulillah calonnya muslim semua ya. Ya kalau masalah kesenangan kan beda-beda. Yang penting kan semuanya muslim. Kalau ini udah saya tahu la yattahidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan. Sudah jelas. Ngikut terserah, enggak ngikut ya terserah. Wong yang penting sudah dibacakan ayat Qur'annya ya. Wa may yaf'al dzalika sawaman dan siapapun yaf'al dzalika yang melakukan itu tuh maksudnya milih pemimpin yang bukan orang Islam. Ya wis di mana saja lingkungan, dimulai dari lingkungan terkecil RT RW yang kalau kita ada hak memilih, ya yang milih yang seiman. Biar bagaimanapun kalau bukan orang Islam terhadap biar bagaimanapun walaupun Islamnya itu enggak bagus pribadinya dia loh ya. Tapi kalau agamanya dihina orang tetap enggak terima. Kalau itu orang Islam. Falaisa minallahi fi syai', maka tidak akan dapat apa-apa dari Allah kalau yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali hanya rasa ketakutan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, wa yuhadzirukum Allahu nafsah. Wa yuhadziru, dan Allah memberikan peringatan kepada kalian nafsahu, ke dirinya. Artinya Allah memperingatkan jangan sampai kita memilih yang bukan orang Islam. Kalau calon presiden alhamdulillah semuanya Islam. Cuman yang calon DPR ini loh ya. Ya terserah milih siapa, ibu punya pilihan masing-masing, punya kesenangan masing-masing. Yang penting catatannya seagama. Dulu waktu tahun 2014 itu ada satu komplek perumahan ketipu. Karena ia datang pakai peci, pakai sorban, salamnya ya fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fasih ya. Dan ya memang nyumbang, kebetulan di perumahan itu lagi bangun masjid. Lah dia numbang batu untuk pondasi. Dikiranya ya muslim. Begitu yuk alhamdulillahnya itu beberapa hari sebelum hari pencoblosan itu ada yang ngorek-ngorek lewat internet. Ternyata calon itu bukan orang Islam. Wah, penampilannya kan pakai peci, pakai sorban, baju koko. Yang nggak tahu ya, wah. Ya kita perlu teliti kalau sebelum milih. Oh ini agamanya. Apalagi kalau tetangga kan tentu kenal ya. Umpama orang Blok D gini kok ada yang nyalon gitu, umpama kan tetangga berarti kan kenal. Lah umpama. Ya orang mana aja terserah ya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah semuanya akan kembali. Nah, itu ayat 28 tentang bagaimana cara memilih pemimpin. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. In tukhfu, apabila kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dada kalian. Misalnya kita nyoloknya kan enggak ada yang tahu ya. Nah, cuman kita bilang dalam hati kita misalnya, bodoh amat lah wong saya kadung udah dikasih sama ono. Wong nyolok gak ada yang tahu. Tapi kan Allah tahu. Ngeroket paket lihat ya. Wah, ternyata dia nyolok ini. Lah yo udah kadung dikasih sembako, kasih hubungan, kasih diambil aja tuh. Autu beduhu, atau sepilihan kita itu kita ujuk-ujukin, kita terangin. Kalau ditanya ibu milih siapa? Si ini. Mau diumpetin, mau diunjukin.
Nah, ya'lamullah itu ayatnya Allah tahu. Ayat sebelumnya kita udah kasih tahu cara milih pemimpin siapa yang harus kita pilih kan itu. Nah, walaupun ya nggak boleh nyebut nama, wong di musola nggak boleh kampanye ya. Lagian saya juga bukan tim. Ya, kalau saya tim misalnya kakak saya nyalon gitu ya. Lah iya, pilih kakak saya atau saya sendiri nyalon gitu ya, pilih saya gitu. Lah saya bukan siapa-siapa. Kenal juga kagak, cuman lihat gambarnya aja. Si ini tahu itu orang mana ya nggak tahu. Ya kecuali saudara gitu ya. Nah, iya. Kul iltufu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Mau diumpetin, mau diterang-terangin ya Allah tahu. Wong Allah itu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Maha tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Biar kelihatannya saya temanmu, ternyata enggak. Ya Allah Maha tahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu dan Allah ala kulli syai' terhadap sesuatu apapun yang ada di alam raya ini qadirun, Allah mampu segalanya. Wallahu a'lam bishawab.